Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai di video yang kedua. Dan video yang kedua kita akan ngebahas tentang kita di video yang kedua akan membahas tentang kita yang menjadi manusia biasa ya teman-teman. Jadi materinya gini, mengakui kekurangan diri sendiri justru membuat kita lebih menarik. Nah, jadi kita akan bahas sama-sama. Ya, jadi teman-teman tidak banyak orang yang berani gitu ya mengakui kekurangan yang dia miliki. Kecenderungannya ya di antara sekian banyak orang ya, banyak yang masih suka menunjukkan bahwa dia itu kayak nggak punya kekurangan gitu, apalagi itu berkaitan sama persaingan. Kadang-kadang dalam satu circle, nah inilah ya, satu circle yang mungkin isinya gengsi-gengsian ya teman-teman, entah itu dari gengsi kedudukan mungkin, atau level kehidupan, atau mungkin harta benda, atau mungkin prestis, prestasi ya. Itu kadang-kadang tuh itu yang memunculkan kondisi dimana seseorang dia mau dilihat dia bisa semua, dia tahu semua gitu ya, seakan-akan nggak punya kekurangan gitu. Nah, kalau berdasarkan materi yang tadi yang kita mau bahas nih ya, bagaimana ketika kita mau mengakui kekurangan kita, jujur gitu ya terhadap ya kita memang nggak bisa ini, kita nggak bisa yang itu gitu. Dan itu tuh justru menunjukkan sisi dari diri kita yang lebih menarik ya. Nah, ini kok bisa kayak gitu ya. Kenapa ketika kita menunjukkan sisi-sisi kekurangan kita justru terlihat lebih menarik ya? Kok bisa? Coba kita bahas sama-sama. Oke, jadi teman-teman, ketika kita ya dengan berbesar hati gitu mengakui aja kita memang punya kekurangan ini gitu ya, kita nggak bisa itu, justru orang akan melihat atau menilai kita sebagai seorang yang apa adanya gitu. Teman-teman pernah nggak sih ketemu orang yang kalau misalnya kita cerita tentang satu hal, itu dia nyelahnya langsung kayak, wah aku tahu tuh gini gitu ya. Terus nanti cerita tentang yang berbeda lagi, ya dia juga bilang, oh aku sih ya dulu tuh ya kayak gitu juga gitu. Jadi selalu ingin muncul sebagai orang yang tahu semua ya. Nah, mungkin di seseorang tersebut merasa ketika dia mengkondisikan bahwa dia tahu semuanya, tahu semua hal, sehingga kayak sepertinya dia sempurna banget. Itu perasaannya dia gitu ya. Tapi sebenarnya kan orang-orang jadinya mau menaruh kepercayaan itu sebenarnya kecil loh teman-teman ya. Kayak apa yang dia omongin itu sepertinya nggak valid, karena nggak ada orang yang bisa tahu tentang banyak hal teman-teman ya. Tapi berbeda ketika ya kita jujur aja, misalnya nggak ngerti gitu ya, anggaplah kayak Desma ini, kalau sudah diajak ngobrol tentang brand, sumpah saya nggak ngerti ya, mau mereknya ini Chanel, LV, nggak ngerti saya mah ya, jujur sampai sekarang nggak ngerti. Maksudnya dari range harga, mungkin dari kualitasnya, kalau yang ini tuh begini-begini, kalau yang ini tuh begini, nggak ngerti ya. Sehingga saya ngakuin kalau misalnya saya ketemu teman-teman saya bilang nggak ngerti aku kalau yang gitu-gitu sih gitu ya. Jadi mereka ketawa aja gitu ya. Jadi sehingga ketika kita nggak perlu memaksakan kondisi bahwa kita yang ngerti, kita tahu, kita paham, kita bisa gitu ya, respect orang tuh justru lebih besar ketika kita memang apa adanya gitu teman-teman ya. Jadi jangan menutupi ya, seakan-akan kita tahu semua, bisa semua, ngerti semua ya, memaksakan gitu loh. Jangan, justru sebenarnya orang lain tuh nggak nyaman gitu, beda ya, mereka nangkepnya beda. Kayak kepercayaan mereka tuh sebenarnya kecil dari apa yang disampaikan itu, validasinya itu loh ya. Walaupun mungkin orang itu nggak ngomong, cuman dari mereka itu validasinya, mereka berpikir ini bener juga nggak sih omongannya dia gitu.
justru jadi bumerang buat kita sendiri. Nah selanjutnya teman-teman, mengakui kekurangan diri kita itu sebenarnya juga kita menyediakan ruang untuk diisi oleh orang lain ya. Jadi ruang-ruang dalam diri kita itu yang kosong itu kita menyediakannya untuk diisi oleh orang lain. Maksudnya itu seperti ini loh. Ini juga yang berkaitan dengan kalau kita tuh sebagai leader gitu ya. Kalau kita sebagai leader terus kita merasa bahwa kita sempurna gitu ya, jadi terasanya tuh kayak arogan gitu, nggak bisa dikritik atau misalnya dikasih masukan itu langsung langsung naik darah gitu ya, seakan-akan dia merasa tersinggung dan segala macamnya. Nah ini justru nggak bagus untuk perkembangan bisnis kita juga, untuk hubungan kita dengan orang-orang lainnya, itu kan nggak baik ya teman-teman. Ya anggaplah kayak gini ya teman-teman, ketika member kita nih nanya harga paket gitu ya, tapi dengan keterbatasan kita yang si pelupa ini, kekurangan kita adalah seseorang yang pelupa. Nah waktu member kita nanya, misalnya confirm, Ma ini kok harganya segini ya, bukannya harganya segini gitu ya. Terus ya kita akuin aja bahwa oh iya aku salah nih gitu ya. Sering lupa. Nanti kalau misalnya ini kayak gini aja, kalau misalnya memang nggak pas, cross check aja lagi kayak sekarang ini gitu ya. Jadi jangan sungkan, soalnya aku memang biasa lupa sih gitu. Makasih ya. Nah sudah diingetin. Nah jadi paling enggak tuh seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya kita mau terlihat sempurna gitu ya, kita kayak nggak mau disalahin. Bukan nggak mau disalahin sih, kayak nggak mau kelihatan bahwa kita punya kesalahan. Ya ngerti gak sih, kadang-kadang orang itu mengalihkan yang kayak ngebalik gitu loh ya. Nah ya sebenarnya kan tinggal ngakuin aja kita punya kekurangan apa, ya udah akuin aja. Kayak tadi mungkin pelupa, jadi makasih udah diingetin gitu. Iya nih memang pas lagi lupa juga gitu ya. Ya udah kayak gitu. Cuman kadang-kadang tuh ada yang gimana ya teman-teman ya, dia jadi ngebalik itu dalam artian, oh ini nih ya alasan lah gitu ya, ngeles lah pokoknya. Itu kadang-kadang ada yang seperti itu, karena dia nganggap bahwa oh dia upline, dia leader gitu ya. Maksudnya sih di mata membernya salah hitung gitu. Nah jadi justru kan orang jadi ngelihatnya tuh kayak nggak mau kalah gitu ya. Nah itu nggak bagus ya teman-teman. Jadi akuin saja, kalau lupa ya lupa, kalau nggak tahu ya nggak tahu, kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu. Kasih ruang untuk orang bisa mengisi kekurangannya kita. Nah lalu yang terakhir nih, ketika kita mau mengakui kekurangan diri kita teman-teman, itu sebenarnya mencerminkan kerendahan hati kita. Kalau kita memang tahu ya apa aja yang menjadi kekurangan kita, kayak kita nggak punya space untuk menyombongkan diri kita ya. Kalau kita merasa bahwa aduh aku nih banyak kurangnya sih gitu ya, ya udahlah aku pelajarin dulu lah gitu. Yang aku nggak bisa, yang aku nggak tahu, misalnya yang berkaitan dengan bisnis mungkin, yang berkaitan dengan kehidupan mungkin, dengan pengembangan diri mungkin, itu nanti yang mau disombongin tuh apa? Karena kita sadari sendiri bahwa kita tuh kurangnya banyak. Akhirnya kita tuh mau nyombong juga nggak bisa ya kan. Yang ada kita jadinya sadar diri, jadi kita punya kerendahan hati, jadi nggak nyombong lah gitu. Oke ya teman-teman, untuk sharing yang kedua, sebenarnya sharing yang kedua ini lebih ke apa ya, lebih ke yang relate dalam kehidupan sehari-hari aja sih gitu, supaya kita juga sebagai seseorang itu nggak jadi yang bikin enak gitu loh teman-teman. Ya mungkin buat kita tuh keren banget kalau kita nggak tahu semua, ngerti semua gitu ya, tapi pada kenyataannya adalah itu tadi, validasinya dipertanyakan. Karena kita mengkondisikan kayak kita ngerti semua, itu tuh nggak mungkin, nggak ada manusia yang bisa seperti itu ya. Jadi yuk jadi orang yang bisa mengenali lah ya kekurangan diri kita apa, dan justru buat itu sebagai sebuah nilai diri yang baik gitu. Walaupun kita misalnya ada kekurangan atau banyak kekurangan, tapi dari sanalah orang-orang akan melihat ke apa adaannya kita. Oke, untuk video yang kedua itu dulu. Kita ketemu di video lagi. Jadi kita ketemu lagi di video yang ketiga. Thank you teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.